Balik lagi di IMC Podcast Corner, masih bareng Selini Diandra dan juga masih bersama Dr. Marinda Suzanta, spesialis kebidanan dan kandungan, konsultan fertilitas, endokrinologi reproduksi, minimal invasif ginekologi expert ya, yang juga concern di Center of Endometriosis, juga rekonstruksi tuba surgery ya. Di part 1 kita udah sama-sama memperkenalkan apa itu miom ya. Sementara tema kita miom harus gak sih dioperasi. Ada satu contoh di part pertama, ada Mbak Aprilia yang ternyata sampai harus dioperasi karena memang sudah besar miomnya. Gede banget ya. Itu udah 22 kilo total ya dok ya, karena ada 2 miom kan. Miom, ya. Nah yang perlu kita tahu sekarang ini ya kan, gejalanya tuh seperti apa gitu kan. Yang maksudnya yang sampai harus dioperasi itu yang seperti apa, ya yang harus diwaspadai oleh kita tuh yang seperti apa gitu dok. Jadi sekali lagi miom itu adalah tubar jinak. Dia ada menjadi ganas itu 0,2%, 0,2 please deh, kenapa Anda worry? Dan Anda perhatiin juga usia. Kalau udah usia terdiagnos, misalnya kita gak boleh nyebut umur ya, anggaplah 46, 47, Anda terdiagnos itu diameter masih kecil. Di mana Anda menopause 52? Loh apa hubungan sama menopause dok? Ya karena saat menopause stop berhenti dan sometimes dia mengecil karena paparan dia bisa berdasarkan hormon reproduksi. Dia akan tumbuh dengan itu, tapi ya bukan gede banget enggak. Jadi kapan dioperasi bila mengganggu? Mengganggu apa? Satu, perdarahan. Oke. Nah, kapan perdarahan? Kalau biasanya itu miom itu letaknya di dalam ruangan rahim, kita bisa detect melalui hysteroscopy, ataupun kita bisa melakukan operasi dengan operasinya hysteroscopy loh, bukan miomektomi dari perut. Ya, itu berbeda. Kalau jadi hysteroscopy itu dari mana dok? Hysteroscopy dari ruangan dari bawah. Dari sini ya. Dan itu tanpa jahitan. Dan miom yang menyebabkan perdarahan adalah miom di dalam rahim ataupun miomnya tuh di pinggir ini nih, di lapisan mendekati ruangan rahim. Itu udah pasti perdarahan. Nah kasus Nyonya Aprilia ini saya awalnya sih agak gentar ya, keder juga gitu ya, gede banget, letaknya tidak friendly, saya takut dia menekan pembuluh darah besar di dalam perut. Nah dan kalau itu saya angkat mendadak, itu takutnya pembuluh darah baliknya juga berbahaya untuk pasien. Jadi kita benar-benar memanagenya dengan tim. Miom itu pelan-pelan diangkat, nggak yang langsung dilepas karena ada pembuluh darah balik yang tadinya ditekan, tubuh sudah adaptasi, tiba-tiba saya angkat mendadak dan itu nggak bisa. Jadi ada teknik-teknik khusus. Tadi sebelumnya saya udah info ke keluarga karena ini dia nona. Saya bilang saya mencoba yang terbaik dengan tim untuk tidak mengangkat rahim karena saya percaya kalau saya anggap ini adik saya, keluarga saya tidak akan angkat. Tapi kalau saya tidak sanggup dan terjadi perdarahan untuk save menyelamatkan nyawa pasien, oke, kita angkat rahimnya. Saya mau ngasih info bahwa dengan teknik yang benar, dengan kerja tim yang baik, itu semua bisa kita lakukan dan alhamdulillah waktu itu berhasil. Saya sempat sujud syukur dan saya kalau dengar ini saya juga ikut terharu karena waktu itu saya memang keder sih dapat itu. Sebesar-besarnya miom saya paling 20-30 cm. Ini miom yang terbesar yang saya pernah kerjakan sebagai obgyn dan fer. Ukuran berarti berpengaruh juga dok ya untuk apakah si miom itu harus dioperasi atau tidak? Karena waktu itu lumayan lengket di bagian belakang. Jadi di belakang itu ada pembuluh darah besar. Nah sempat kita lakukan MRI. Saya mau tahu di mana dia menginvasi sampai sejauh apa dia menekan pembuluh darah. Apakah dia kena? Takutnya nanti saya pas lakukan lisis pembuluh darah besar kena, selesai. Nah itu sih. Jadi saya benar-benar waktu itu deg-degan luar biasa. Ada 3 SPOG termasuk teman tim saya Dokter Gede Widi dan satunya Dokter Usep luar biasa. Mungkin Dokter Usep lihat hari ini. Terima kasih ya dok. Kita hari itu luar biasa. Dan terima kasih hari ini Aprilia tiba-tiba bisa masuk teleponnya dan men-share pengalamannya. Dan itu ini sih. juga sudah ada telepon yang ya masuk sebenarnya April ini ada keluhan karena dia ada waktu itu ada perdarahan. Sebenarnya ada miom sih di dalam juga, tapi kecil, tidak membuat dia perdarahan tiap bulan. Itu miomnya yang di luar, yang sudah mendekati line ini. Kalau yang di dalam karena dia waktu itu nona, saya tidak lakukan hysteroscopy. Saya memang ada planning, mungkin saya nggak tahu kenapa dia belum datang, mungkin masih enjoy dengan kehidupannya. Jadi saya waktu itu pernah bilang, kontrol, tolong kita nanti setelah kamu menikah, kita akan kerjakan di bagian dalam, tanpa harus buka perut, tanpa harus istilahnya kita tanpa jahitan, tanpa pisau dan lain-lain. Ini udah gak sabar gue ditandain. Udah gak sabar kayaknya udah banyak telepon yang masuk juga ya. Oke, dan ini spesial loh dok, podcast kali ini kita membuka hotline untuk telepon. Oke, sekarang ada siapa? Halo. Halo. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dengan siapa? Ya, saya Media. Oke Mbak Media, boleh tahu usianya berapa Mbak?
tahun ini sih 39 ya. Oke, apa nih yang kira-kira mau di-share atau mau ditanyakan sama Dokter Manda? Silakan. Oke, halo Dokter Manda. Hai Mbak Media, jangan-jangan pasien saya lagi nih. Jadi yang nonton gak ada yang baru nih ya. Gimana Mbak Media? Jadi udah menjadi pasien Dokter Manda berapa tahun, Mbak Media? Udah dari tahun 2023 ya. Terus? Jadi kebetulan kan saya ada gejala setiap datang bulan itu kan sakit ya. Dan keluar menstruasinya juga banyak banget itu kayak cek ke dokter itu HB-nya itu sempat di 6. Dan itu terjadi sejak pertama kali Mbak Media mengalami menstruasi? Enggak, sebenarnya itu terjadi dari 2 tahun lah, 2 tahun ada lah. Oke, ya itu sih 2023 itu ya, oke. Jadi kepala tuh sering sakit segala macam dan akhirnya saya cek ke dokter, disarankan ke dokter OB/GYN. Dan kebetulan ada beberapa tempat lah ya, saya ke dokter dan diharuskan katanya angkat rahim karena ada adenomyosis, pembengkakan rahim. Sorry Mbak Media, jadi ke dokter didiagnosis adenomyosis harus angkat rahim gitu? Betul. Oh, langsung diharuskan seperti itu ya. Oke, terus? Dan kebetulan ada ke beberapa dokter juga gitu loh. Dan kebetulan Dokter Manda ini ke-6 dokter lah. Nggak terkenal loh, makanya ke-6. Oke. Ya, tapi pas dokter ke-6 langsung jatuh cinta dong sama Dokter Manda ya kan? Tuh kan bener. Thank you. Apa yang Dokter Manda bilang setelah beberapa dokter sebelumnya memvonis harus diangkat rahim, lalu apa yang tidak bisa Mbak Media lupakan gitu ya begitu ketemu sama Dokter Manda? Kesan pertama ketemu Dokter Manda tuh Dokter Manda ya shock gitu, kenapa mesti angkat rahim gitu loh. Cukup angkat jemuran aja kata Dokter Manda gitu ya. Ya, karena kan memang saya juga kebetulan belum nikah kan. Dan kalaupun memang diangkat rahim kan saya juga agak takut sih pada saat itu gitu loh, perasaan campur aduk lah. Tapi di sana Dokter Manda ya benar-benar kasih semangat saya dan itu bisa diatasin gitu loh, nggak perlu angkat rahim. Yang tadinya saya down gitu kan ketemu dokter langsung ya semangat lagi, sejujurnya aja semangat banget. Saat ini masih nyeri kah? Kebetulan enggak. Tapi janji ya, waktu itu saya ingat tidak boleh MSG. Iya. No MSG, please. Oke, yang aku mau tahu adalah tindakan dokter untuk Mbak Media ini apa? Oke, jadi waktu itu saya ingat banget nih, Nona ya istilahnya, janganlah angkat rahim gitu, jangankan gak Nona, saya aja nih 45 dong saya sekarang ya kan, gak ikhlas saya kalau itu diangkat rahim karena saya tuh walaupun hanya 20% di arteri uterina itu apa, di daerah sini tuh, di daerah dekat rahim ini, itu ada aliran darah yang akan mensuplai darah ke telur, ke suburan. Iya. Dan saya jelaskan sama pasien, kadang dok nggak apa-apa dok nggak diangkat rahim, saya nggak apa-apa loh dok rahim saya diangkat, sampai seperti itu sayanya ya nggak mau itu diangkat. Kenapa? Saya selalu jelaskan ke pasien, kadang merubah mindset pasien susah karena terlalu banyak dokter sebelumnya info udah angkat rahim nanti kumat lagi, udah angkat rahim. Saya selalu bilang sama pasiennya, oke, Anda punya payudara nggak? Punya. Oke. Mungkin nggak Anda nanti bisa kanker payudara? Bisa. Terus payudara Anda nggak apa-apa mau Anda buang? Enggak lah dok. Nah begitu sama. Jadi selagi kita tidak angkat rahim, kita angkat penyakitnya, udah doesn't matter. Tapi tolong dong jaga lifestyle-nya, jaga hidup sehatnya. No MSG, saya selalu bilang kayak gitu. Nah balik lagi ke pasien ini, saya selalu bilang kalau arteri uterina itu dia masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi dia mensuplai darah ke sini. Walaupun hanya 20%, tapi 20% itu berarti banget ya. Dan ini pabriknya kita. Saya bilang ini bukan pabrik, bukan hanya sumber kesuburan, tapi saya selalu bilang sama pasien saya, ayo siapa pasien saya selalu bilang ini apa? Sumber kehidupan. Di mana apa? Misalnya bisa hipertensi, ujung-ujungnya nanti saya akan jelaskan kalau misalnya biasanya kalau ke praktek saya akan jelaskan kenapa saya bilang ini sumber kehidupan. Anda hipertensi bisa karena ini. Terus mood kita kalau menstruasi aja mood ya, by mood. Kenapa? Ovarium. Ya. Obesitas dan lain-lain semuanya. Gangguan tulang, keropos tulang, bayangin seperti menopause apa yang terjadi. Itu yang bisa terjadi di kita. Mbak Media nurut dong apa yang dibilang sama Dokter Manda. Nah kayaknya ini waktu itu saya berusaha merubah mindsetnya. Karena di mindset banyak pasien itu bilangnya kalau gak diangkat rahim nanti masalah dok, nanti tumbuh lagi dok gitu. Jadi oke, waktu Mbak Media kalau misalnya
mungkin kalau nyeri haid saya selalu bilang kemungkinan besar ini atau adenomiom di mana endometriosis sama miom tumbuh bersama-sama, selnya mirip ya kan. Nah, itu saya lakukan bukan pengangkatan miom seperti pasien pertama itu miomektomi, angkat miom saja. Kalau ini apa, Dok? Kalau ini lebih osada teknik. Osada teknik itu apa? Mungkin osada teknik modifikasi saya. Jadi itu di mana rahim pasien tuh kita buka. Jadi membayangkan kayak mangga di belah mangga, slice gitu, ya kita akan buang bagian yang jeleknya. Ya, otot-otot yang sudah berubah warna, anggap seperti itu awamnya. Kalau miom beda. Kalau miom memang ada daging tumbuh, kita tinggal kasih irisan, kita keluarin. Sedangkan pasien-pasien yang adenomiosis atau adenomioma, kita lakukan pembuangan ototnya. Jadi kebayang ya Sobat IMC bedanya miom sama adenomiosis ya. Tapi don't worry, ada pertanyaan, Dok kalau otot saya dibuang nanti bisa hamil? Bisa banget, pasiennya udah banyak kayak gitu. Dan Dok kalau ototnya dibuang jadi tipis? Bukan urusan Anda, urusan Anda hamil dan Anda baik-baik aja. Nggak usah dipikirin semuanya. Karena saya selalu bilang apa yang Anda pikirkan itu yang akan terjadi loh. Jadi pikirkan Anda selalu sehat dan selalu happy. Benar, Oke? benar. Yang penting Anda kontrol. Mbak Media sekarang gimana? Udah oke semua? Udah oke. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin terakhir untuk Dokter Manda? Mbak Media coba, ini pertanyaan dia. Dok saya kok cepet banget pulangnya, saya gak kelihatan seperti operasi, saya langsung gerak, langsung jalan. Itu kah waktu itu kamu dan... Iya, memang benar begitu Mbak Media. Benar. Iya. Nah jadi waktu itu dia bilang kayak gitu. Jadi saya mau bilang, don't worry, kita lakukan operasi. Anda gak perlu dirawat 3, 4 hari, 5 hari. One day care selagi. Tapi April beda. April tuh memang kasusnya berat banget ya kan. Jadi intinya Mbak Media terheran-heran kenapa ini kok abis operasi kayak gak abis dioperasi gitu. 1 hari dia pulang. Udah gitu juga dia juga setelahnya juga merasa aman, nyaman, damai, sentosa gitu ya Mbak Media. Oke. Mbak Media mudah-mudahan sehat terus ya. Jangan lupa kalau ya memang diperlukan ya kontrol lagi sama Dokter Manda ya. Terima kasih. Oke. Ini ada telepon lagi nih kayaknya. Tapi ya saya bilang don't worry, operasinya jangan khawatir. Saya selalu bilang operasinya jangan saya mau yasinan dulu ya Dok. Saya mau minta maaf sama seluruh orang ya, nggak kayak gitu-gitu banget. Yang penting ya berdoa tetap dan istilahnya don't worry ya, be happy. Nah ini ada siapa nih? Hai, selamat sore. Halo, sore. Dengan siapa? Saya Jessica. Oke, Mbak Jessica. Mbak Jessica, ada yang mau di-share kah atau ada yang mau ditanyakan sesuai dengan tema kita hari ini? Bersama Dokter Manda loh kita hari ini. Iya Dokter Manda, enggak, saya cuma mau share aja soal case saya. Saya itu memang ada fibroids juga dan sudah pernah surgery. Waktu itu surgery-nya itu abdominal myomectomy, jadi open surgery. Mungkin cuma mau kasih sharing aja sih. Waktu itu saya akhirnya memutuskan untuk abdominal myomectomy karena waktu itu memang cara itu yang diinfokan oleh beberapa dokter ke saya. Akhirnya saya memutuskan untuk melakukan itu. Mbak Jessica, untuk saat melakukan abdominal myomectomy itu bukan sama Dokter Manda atau dengan Dokter Manda? Bukan, bukan. dengan dokter lain. Oke, and then enggak sih, cuman waktu itu pengalaman saya seperti itu kan dokter. Waktu itu saya di open tanpa tahu kalau ada teknik lain untuk mengangkat. Cuma setelah itu saya memang bisa hamil, tapi karena efek dari operasi yang di open myomectomy itu, jadi menyebabkan rahim saya kan sudah pernah dibelek gitu ya istilahnya. Nah itu waktu itu kehamilan saya jadi rupture. Pecah ya? Pecah, iya dokter. Waduh, oke. Kemudian bayinya gimana, dan Mbak? Bayinya enggak meninggal dokter. Ya turut berduka Bu. Kasus tadi sebelum bertemu dengan Dokter Manda ya kan Mbak Jessica ya. Oke, kemudian setelah rupture itu kan akhirnya saya bertemu saya ditangani oleh Dokter Manda dan akhirnya untungnya rahim saya bisa diselamatkan gitu. Jadi gini, secara singkat Mbak Jessica ini pokoknya pernah punya kasus kemudian diharuskan untuk operasi tapi setelah operasi itu mengalami rahim pecah gitu ya Dok. Benar. Ya. Padahal saat itu sedang hamil.
gitu ya. Jadi dia operasi di tempat lain istilahnya, di dokter lain. Dan di kita itu waktu nggak salah itu dokter gede bilang ini pasien hamil, periksa hamil aja ya sama dokter Widi ya waktu itu ya Bu ya. Iya, masih hamil. Jadi di dokter Widi hanya periksa hamil. Jadi dia sebelumnya operasi di lain lagi. Oh, dari pengecekan kehamilan itu. Jadi saya waktu itu dipanggil sih, saya dipanggil di rumah sakit lain dan saya datang. Kondisi ibu memang waktu itu mengkhawatirkan di mana bayi sudah ndak ada ya. Ya, ibu kondisinya bagaimana saat ini? Sekarang gimana Mbak Jessica? Saat ini sudah oke dokter, udah recover, udah jadian beberapa bulan juga kan. Jadi sekarang sudah oke dok. Bisa hamil lagi? Bu Jessica, don't worry, Anda bisa banget hamil. Karena banyak pasien kita seperti itu dan hamil aja, santai aja. Dan saya juga melakukan teknik yang sama. Don't worry, Anda bisa, oke? Dan nanti jangan lupa kontrol sama dokter Widi, nggak apa-apa. Nanti kan kita selalu bersama kok, satu tim kok kita ya. Oke, semangat Mbak Jessica ya. Oke dok, jadi kita akan bahas di part berikutnya lagi, oke. Again ya, karena memang ini luar biasa menarik sekali ya Sobat TMC ya. Sampai gak cukup nih waktu kita satu episode, kita akan lanjut di episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk cek jadwal dokter Manda itu di website dan juga mobile apps IMCare ya. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Rumah Sakit TMC. Subscribe juga YouTube kita untuk nonton terus TMC Podcast Corner dan juga TikTok kita ya. Sampai ketemu lagi.